Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap dari Gereja Kalimantan Evangelis Lingkungan Pelayanan 4. Saya Diakon Leli Triana Kristiawati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa dan harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, bersemangat, dan selalu berlimpah berkat dari Tuhan. Dan sebelum kita membaca renungan sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terambil dari Kejadian 16 ayat 7-16, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, Allah kami yang setia, Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang tidur kami dalam waktu semalam sampai pagi hari ini. Kami boleh kembali dibangunkan dan kami diberkati, dianugerahi nafas kehidupan. Kami percaya Tuhan selalu menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mau membaca firman kebenaran. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mampu mendengarkan dengan baik pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian 16 pasal 7 sampai dengan 16 dengan perikop Hagar dan Ismail. Demikian bunyinya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyahku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyahmu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukanlah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kedes dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana ditulis oleh Pendeta Friska Imelda STH, yang demikian bahwa saat Hagar resmi menjadi gundik Abram, lalu ia pun mengandung, Hagar semakin berani menghina Sarai oleh karena mandulnya, sehingga Sarai pun tidak tahan dan menyesali keputusannya.
Ia pun memanggil Allah sebagai hakim antara berdua. Abram pun memberi kebebasan kepada Sarai untuk berbuat apapun terhadap Hagar hambanya. Hagar disuruh melakukan pekerjaan budak yang paling hina, sehingga ia pun lari menuju ke selatan hendak pulang ke Mesir. Perjalanan yang ia tempuh cukup melelahkan, karena melewati padang gurun di sebelah selatan tanah Kanaan, sehingga ia beristirahat di dekat sebuah sumur. Dan datanglah malaikat Tuhan bertanya kepadanya, sebagaimana dalam ayat 8 yang sudah kita baca bersama dan ayat 9. Malaikat Tuhan menyuruhnya kembali kepada Sarai, majikannya, dan tunduk kepadanya. Hagar bergaul dengan hidupnya, tapi ia mendapat janji bahwa satu bangsa yang besar akan lahir daripadanya dan tidak dapat dihitung. Kelak anak yang dilahirkan dan berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Ismail. Dalam ayat 12 digambarkan bagaimana sosok Ismail. Hidupnya akan bebas dan mengembara seperti keledai liar yang mengembara di padang rumput, tidak dapat dijinakkan. Tempat atau sumur di mana Tuhan berfirman kepadanya disebut Laheroi, artinya sumur kepunyaan Allah yang hidup, yang melihat saya. Hagar pun menuruti perintah Allah untuk kembali ke kemah Abram dan melahirkan anak laki-laki pada saat Abram berumur 86 tahun. Hal ini memberikan pesan moral untuk kita semua. Ada kebaikannya sebelum memutuskan sesuatu demi masa depan keluarga. Alangkah baiknya dipertimbangkan dengan baik agar tidak menyesal di kemudian hari. Mengikuti perintah Allah adalah yang terbaik, sebab Ia telah merancang kehidupan termasuk masa depan kita. Amin. Dan marilah kita mengakhiri layanan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami diampuni, diselamatkan, dilayakkan, dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Sertai kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Jadikan kami berhasil dan menjadi pemenang dalam segala hal. Kami berdoa dan membawa segala pergumulan yang kami rasakan agar kuasa Tuhan menjawab, memulihkan, dan menguatkan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami dalam kami mengikuti perintah Tuhan yang baik dalam setiap aktivitas di kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah layanan podcast Kabar Bahala pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Jemaat dimanapun berada yang telah meluangkan waktunya. Semoga iman dan percaya kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan berbagi dengan sesama umat Tuhan dimanapun berada, sehingga kabar baik semakin tersebar dan berkat Tuhan bagi kita semua semakin nyata di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.